Hai Sivitas, Welcome to Kampus Unfiltered. No filter. and no sensor. Di episode 20 kali ini kalian masih ditemenin lagi sama aku Luna. Dan aku Dara. Dan jangan bosen-bosen ya. Betul. Dan seperti biasa hari ini kita bakal ngebahas tentang topik-topik yang pastinya hot banget gitu ya. Pasti dong. Iya. Gimana lagi kalau bukan di Kampus Unfiltered gitu. Nah jadi kita ini bakal bahas satu topik yang super duper panas banget dan viral pastinya nih. Apa tuh? Tentang pelecehan di kampus. Wow, ini kayak udah jadi skandal yang lumayan sering Betul. terjadi dan diomongin di publik juga ya. Kayak Bahkan gitu. ada kayak dari korban pelecehannya juga yang up ke media. Kayak Karena gitu. mungkin gak ditindaklanjutin gitu ya. Betul, dan kayak biasanya korban juga disuruh untuk diam gitu ya, kayak Benar. jangan Speak up iya gitu. jangan speak up, jadi kayak dibungkam gitu ya. Benar. Nah, Oke. mulai aja langsung ya Lun ya. Kita mulai ya Sivitas. Kita mulai dari data nih. Jadi survei Komnas Perempuan tahun 2024 itu mencatat lebih dari 30% mahasiswa di Indonesia itu pernah mengalami pelecehan Wow, seksual di lingkungan kampus. wow. Nah, ironisnya pelakunya itu tuh dari senior-senior di kampus, misalnya kayak pejabat kampus atau kayak dosen dan orang-orang yang punya jabatan lah Wow, gitu. berarti di kayak orang kampus. penting di satu kampus itu gitu ya. Betul. Wow, dan kayak kasus pelecehan ini itu biasanya tuh nggak terjadi cuma di kampus-kampus kecil doang, bahkan di kampus-kampus besar kayak UI, UGM, bahkan kampus pendidikan atau UPI juga ada nih kasus pelecehan ini juga Lun. Bener sih, dan ini kayak lumayan ngeri banget karena korban pelecehannya itu mereka tuh kayak nggak berani buat speak up karena kayak mungkin mereka takut nilainya itu anjlok Iya. atau kayak bahkan dibully sama orang-orang yang Betul. nggak tahu karena mereka itu ngerasa mereka terlalu dekat atau kayak ngegoda dosen atau senior gitu ya. Iya, nah kita mulai aja ya kali ya dari satu kasus pertama nih. Jadi kasus ini tuh sempat viral juga di UGM. Oke. Jadi tahun lalu ada salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial ini diskors karena diduga dia melecehkan 3 mahasiswinya. Wow, sampai 3 ya? Iya, dan kasus itu viral di Twitter, bahkan ada hashtagnya nih. Jadi hashtagnya tuh UGM berbicara. Nah ini tuh bikin ribuan mahasiswa tuh kayak turun aksi gitu loh buat mencari keadilan dari korban pelecehan seksual dari dosen ini. Wow, padahal kayak sekelas kampus UGM Iya, gitu favorit ya. gitu ya, kampus favorit juga ternyata ada aja gitu oknum yang melakukan hal tersebut kayak Disayangkan gitu. banget ya sebenarnya. Mm-mm. Nah, aku juga ada dari sama salah satu kampus favorit di Indonesia, Apa itu tuh? di UI. UI, oke. Nah, jadi ada kasus dosen senior yang akhirnya dipecat setelah ketahuan berkali-kali melakukan pelecehan lewat chat dan juga ajakan bimbingan private. Wow. Itu bimbingan private-nya itu di luar jam kuliah nih sekitar. Mm-mm. Nah, tapi proses hukumnya lambat banget sampai korban itu dia up sendiri kasusnya ke media dan akhirnya viral dan dosen itu kayak ditindaklanjuti lah gitu. Saking gak didengarnya gitu sama pihak kampus dan akhirnya kayak yaudah speak up sendiri gitu ya. Iya, karena kan kadang ada aja kampus itu yang nyuruh bahkan korbannya itu buat diem gitu ya, Iya, kayak ditutup aja kasusnya gitu kan. Serem juga ya. Nah bahkan ya ada di kampus pendidikan di UPI. Wow. Tapi ini mahasiswanya datang dari mahasiswa PPG atau kayak apa sih, mahasiswa PPG itu kayak Gitu. pendidikan profesi guru. Nah jadi dia tuh dilecehkan saat dia magang sama dosen pembimbingnya gitu. Nah jadi dosen pembimbing itu sering mengirimkan pesan-pesan bernada seksual gitu Wow. lewat WhatsApp gitu. Jadi kayak si dosen pembimbing ini tuh kayak sering ngechatin mahasiswanya di luar konteks bimbingan gitu, Oh. bernada seksual gitu. Itu di UPI. Iya di Itu UPI. sebenarnya masih mirip-mirip kasusnya sama di ITB nih Sivitas. Jadi sama juga kayak kasusnya itu dari dosen bimbingan skripsi. Itu juga kan sama. Nah, iya sama aja sih kayak yang UPI tadi, dia itu kayak mulai ngajak jalan bareng si mahasiswanya sampai ngirimin chat-chat mesum gitu lah ya ke mahasiswanya itu. Nah, dan si mahasiswanya ini kayak dia akhirnya Speak up atau gimana? up sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Kalau yang UPI ini dia nggak berani speak up. Oke, tapi Iya. ketahuannya bisa Kayak kayaknya dari akun anonim gitu. Dia lewat apa sih semacam kayak akun manifest gitu loh. Oh. Iya, dan ini aku dapat dari Twitter gitu.
Sumpah serem banget ya ini kampus-kampus besar, gila. Nah selain itu selain pelecehan ada juga relasi kuasa yang jadi jalan pintas gitu buat dapetin nilai, jabatan atau akses ke fasilitas kampus nih. Misal mahasiswa yang deket sama dosen itu sering dapat perlakuan istimewa. Iya nggak sih? Iya, bener-bener. Kayak mulai dari nilai atau kayak keringanan tugas deh, kayak seorang mahasiswa gitu yang deket sama dosen biasanya tuh dapat privilege yang lebih nggak sih, Lon? Setuju. Jalan pintas gitu, jalan tikus gitu ya. Bahkan kayak kadang mereka juga kayak dipermudah di skripsi atau kayak di PKM dan lain-lain gitu ya. Nah, ada juga nih Civitas pejabat kampus yang main mata sama pengurus organisasi mahasiswa. Imbalannya apa? Jadi mereka itu bisa dapat dana buat proyek atau akses ke event nasional. Wow. Kayak itu sebenarnya kayak digampangin banget tapi Iya. tapi kayak ya dilecehkan gitu ya. Iya. Nah, tapi semua itu biasanya ada syarat yang nggak jelasnya itu. Betul. Kayak itu biasanya disebut kayak mahasiswa simpanan gak sih? Iya. Simpanan dosen gitu. Biasanya, gak biasanya ya, cuma ini yang kita dapat kasusnya dari Twitter. Jadi mahasiswa simpanan itu adalah, iya betul tadi salah satu anggota pengurus kampus gitu ya, buat dapetin fast track mungkin yang ngelakuin kegiatan, ada yang danain segala macam, makanya dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya, menjadi simpanan dosen gitu Civitas. Nah Civitas, nah biasanya nih ya kayak si tadi yang kita sebutin tadi mahasiswa simpanannya ini, kayak meskipun mau sama mau, tapi biasanya yang dicap jelek itu adalah si perempuannya nggak sih? Iya, benar banget. Kadang dianggap kayak dia genit duluan nih ke dosennya segala macem kayak gitu. Sanksi sosial perempuan emang pasti lebih Iya kan? tinggi ya. Bahkan yang apa ya, bisa dibilang korban dari pelecehan juga kadang bisa dicap sama orang tuh kayak dia mah ya apa sih, dia yang mulai duluan gitu kan, kayak ngegoda duluan, genit duluan gitu, padahal enggak gitu kan nyatanya. Iya. Nah, dan kalau misalkan orang itu berani speak up ya, itu tuh bisa jadi tekanan juga buat teman seangkatan. Jadi kayak bisa juga mereka itu dianggap bikin malu kampus atau bahkan kayak mencoreng nama baik kampus itu sendiri karena mereka speak up gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu hal yang emang harus harus diomongin, iya gitu betul ya, supaya ini tuh nggak dianggap normal gitu. Dan kalau misalnya korban yang gak speak up atau bahkan dari pihak kampusnya juga tidak membantu korbannya untuk mengungkapkan kasus, kayak bisa dibayangin gak sih seberapa banyak korban yang ada gitu kan. Bener. Yang bakal muncul lagi seberapa banyak korbannya gitu kalau misalnya korbannya gak berani speak up kayak gitu. Nah, proses penanganan kasus pelecehan di kampus ini juga sering banget lambat banget nih, Lon. Kayak banyak kampus yang gak punya satgas pencegahan kekerasan seksual gitu buat mencegah hal kekerasan seksual ini terjadi di kampusnya kayak gitu. Benar banget. Nah, ada juga kampus itu yang bahkan memilih untuk damai biar nama si kampusnya ini tuh nggak tercoreng gitu kan. Daripada kayak melewati proses hukum, lebih baik mereka itu lewat jalur damai gitu. Pelaku tuh cuma dikasih sanksi ringan atau malah dipindah ke fakultas lain. Nah, korbannya malah seringkali disuruh cuti atau pindah kampus. Sumpah, serem banget ya. Jadi kayak pelakunya pindah fakultas, pindah kampus gitu, dia kayak masih dapat pekerjaan dan si mahasiswanya itu malah disuruh cuti. Iya, gitu. Sedangkan korbannya malah disuruh menghilang dulu gitu ya. Gak adil banget gak sih? Iya, jadi kayak cuman si masalahnya itu ditelan dulu sebentar, terus nanti kayak orangnya udah baik-baik aja lagi gitu. Wow. Nah, padahal nih ya di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini udah dijelasin bahwasannya kampus itu wajib punya satgas pencegahan kekerasan seksual dan mekanisme pelaporan yang ramah korban. Tapi implementasinya itu masih jauh dari harapan. Karena emang masih banyak kampus-kampus yang tidak menerapkan itu nih, Lon. Ya, jadi kayak masih banyak kampus yang gak peduli soal pelecehan, pelecehan seksual, jadi kayak masih tutup mata gitulah istilahnya. Aduh, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harusnya kayak udah ada edukasinya juga nggak sih, biar kayak nggak makin banyak meruak di masyarakat kita gitu. Oke Civitas, aku langsung aja bacain salah satu cerita dari pendengar podcast kampus nih ya, yang namanya Kita Samarin pastinya. Oke, aku sebut aja namanya si N ya, mahasiswa pembimbing. Jadi di kampus negeri di Bandung, aku dilecehkan dosen pembimbingku lewat chat dan ajakan makan malam. Aku takut nilai skripsiku dipersulit, jadi aku cuman bisa cerita ke teman setelah berbulan-bulan dan akhirnya berani lapor ke Satgas. Tapi prosesnya lambat banget, sampai sekarang aku masih trauma setiap ketemu dosen itu di kampus.
dia kayak sampai punya trauma gitu nggak sih? Iya. Dan kayak dia juga maksudnya nggak berani apa-apa gitu kan. Dan kayak cerita kayak gini tuh kayak udah banyak banget, dan bahkan sering kali korban ini kayak gak dapet dukungan gitu dari orang-orang sekitar. Kayak betul tadi yang dibilang Luna gitu, kalau misalnya korban speak up itu malah takutnya mencoreng nama kampus lah, atau kayak apa ya, bisa dibilang kayak ngecap dirinya jadi jelek sendiri juga gitu, padahal enggak kayak gitu. Dan solusi kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa setengah-setengah ya. Kampus itu harus tegas, bentuk satgas yang benar-benar independen. Nah, solusi kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa setengah-setengah nih. Kampus tuh harus tegas dan bentuk satgas yang benar-benar independen gitu. Dan pastinya juga mahasiswa itu harus saling support gitu ya, apalagi untuk ngasih dukungan dan ngasih support buat ke korban pelecehan seksual gitu. Jangan sampai korban pelecehan seksual ini dibiarkan sendirian gitu menghadapi traumanya gitu kan. Benar banget. Nah, dan buat pihak kampus, mereka itu apa ya, stop nutupin pelecehan kayak gini gitu. Iya, Karena betul. kalau misalkan ditutup-tutupin terus, itu pasti kasusnya bakalan gak berhenti-berhenti dan pasti bakalan ada-ada aja gitu kan. Betul. So, Sivitas episode kali itu kayak benar-benar bikin shock banget gitu ya dengernya. Iya, bener banget. Dan episode kali ini juga benar-benar ini full fakta ya, tanpa ada kita tambah-tambahin atau kita kurangin gitu. Bener ya banget. Sivitas. Dan episode kali ini juga bukan berarti kita menjelekan suatu instansi atau suatu kampus gitu Bener, ya. kita cuman kayak menyebutkan fakta-fakta yang ada. Betul. Dan memang ini juga udah diberitain di lumayan banyak platform online gitu ya. Betul. So, buat kalian yang punya cerita-cerita kayak gini atau pengen sharing-sharing dan pengen kita bahas juga, boleh langsung aja DM ke Instagramnya @podcastkampus atau langsung aja ke Instagram aku @lunawardana. Dan aku Dara Salsabila. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.